Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Alhamdulillah juga Anda bisa kembali menyimak, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sedang berusaha atau kembali pulih juga semoga dipulihkan, dimampukan dan dimudahkan semua urusannya. Sambil persiapan, mungkin ada yang sudah dalam perjalanan atau yang masih ada di rumah, kira-kira siap-siap ini karena jam 6 sudah akan harus meninggalkan rumah. Sambil menemani itu semua, kita simak ya Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu kembali. Sehat ya Ustadz? Betul sekali, alhamdulillah. Masya Allah, pagi hari ini saya semangat loh Ustadz. Ya, alhamdulillah. Melanjutkan, iya karena kemarin itu bahasannya sangat menarik. Apa ya Ustadz Yaning, pemurah sekali gitu Gusti Allah gitu ya Ustadz ya. Oh betul ya. Amal jariah, Masya Allah. Setiap di antara kita itu mempunyai peluang yang begitu besar, apapun tidak harus berupa harta, materi gitu ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Nah, lanjutannya Ustadz kita perdalam pagi hari ini ya Ustadz Ali ya. Bisa. Amal jariah yang sudah kita lakukan begitu Ustadz. Tiba-tiba misalkan contohnya penyiar gitu ya Ustadz ya. Tidak semua penyiar, mungkin ada yang juga ketika sudah mengarahkan jangan lewat sana karena di sana macet, sebaiknya lewat sini begitu Ustadz. Tiba-tiba itu ada suatu masa yang membuat itu mangkel, kecewa begitu Ustadz. Nah, yang ditanyakan Ustadz, amal jariah yang sudah kita lakukan sebelumnya itu bagaimana? Hilang atau masih ada sisa-sisa Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Sa'non. Iya Ustadz, Masya Allah. Baik, saya menyapakan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan, memang kita diminta untuk menyapa ya. Iya Ustaz. Nah, sapaan kita ini kepada sesama kita itu tidak sembarang sapaan. Masya Allah. Sapaannya itu mengandung doa. Alhamdulillah, betul Ustaz. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum dan seterusnya itu bahasa bebasnya itu adalah semoga Allah memberikan keselamatan dan rahmat kepada kalian. Ya, betul, terus kawan-kawan kan menjawab ya yang sama jawabannya. Maka itu bahasa bebasnya. Demikian pula keselamatan dan lain-lain juga dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Indahnya Indah Ustaz. Hidup kita ini. Ya Allah, betul Ustaz. Nah, keindahan dalam beramal sekarang. Allah, gitu ya Ustaz. Iya Mbak Ayu. Jadi amal yang sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan termasuk bukan ngecap, bukan saya menyombongkan diri, mengunggulkan kawan-kawan penyiar, tidak. Itu sudah garis dari agama kita. Bahwa kan kawan ini loh menginformasikan macet, menginformasikan jaga ya ini sebentar lagi musim pergantian kan, 6 hari ke depan ini begini. Kata BMKG. Badan itu kan Meteorologi, kata mereka, kata badan itu, tapi kawan-kawan kan menyiarkan. Itu kan juga amal. Nah, godaan amal itu sudah kita hafal sih doa yang membuat kita amalnya itu pahalanya hilang. Itu kita sudah tahu semuanya. Makanya kita sering membaca di antara kita membaca di dalam sholat, di antara kita juga membaca di dalam Quran. Jadi bunyinya begini: Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wes intinya seluruh amal perbuatan kita, entah berupa apa saja,
itu hanya diniati lillahi ta'ala. Masya Allah. Kalau diniati untuk lipstick hidup kita, kalau diniati supaya kita jadi orang yang hebat, kalau diniati supaya kita ini ya dicatat sebagai orang-orang Surabaya bahwa kita orangnya top dan lain-lain. Artinya tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah ta'ala. Maka tidak dapat pahala kita. Bahkan ada contoh dalam Al-Quran itu, seseorang itu beramal materi, Mbak Ayu. Ya. Tapi kemudian amal materi itu tidak ikhlas. Nah. Tidak lillahi ta'ala. Itu nanti dikembalikan oleh Allah. Lah yang mengerikan, kembaliannya itu tidak berupa uang atau emas yang mereka berikan dulu itu. Tapi kembaliannya adalah berupa setrika dari neraka. Innalillahi ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi min dzalik. Tidak hanya diberikan begitu saja, disetrikakan ke anggota tubuh kita. Ya. Segitu Allah memimpin kita bahwa jangan sekali-kali amal kita itu dilakukan tapi tidak lillahi ta'ala. Itu memang ujiannya orang yang beramal, Mbak Ayu. Ya. Iki nek gak pendapatku biyen. Nah, gak dadi iki bangunan ya hilang amalnya. Segera bertaubat. Ya Allah, keprojo saya tadi, ya Allah. Saya bertaubat. Dan seterusnya. Inilah yang berat, Mbak Ayu. Saya tidak sekali menemukan pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya saya cerita ya. Bahkan ada orang dekat saya. Saya tahu orangnya sangat ikhlas. Tapi beliau bercerita, sudah almarhum ini ya. Mengumpulkan anak-anaknya yang kecil-kecil dan anak-anak remaja. Menceritakan intinya beliau juga seorang pejuang. Beliau membuat istilah yang besar. Pejuang supaya Indonesia merdeka. Nah, anak-anak kecil-kecil ditembak Pak D dulu, ditembak. Iya ditembak. Lah begitu-begitu ya. Ternyata beliau itu tugasnya mengirim makanan dari hartanya sendiri. Dia mencangkul bertani, kemudian panen menjadi beras, kemudian dimasak, dikasih ikan, dibungkus-bungkus-bungkus. Istilah sekarang nasi bungkus, diantar ke pasukan perang itu. Nah, ketika saya mendengarnya sudah remaja, sudah pinter maksudnya, sudah bisa bertanya, bayarannya akeh Pak D? Wah. Ya Allah. Lalu saya kenal istilah pahlawan tak dikenal, ya Mbak. Itu ya dari orang tadi itu, di desa orangnya. Saya ini termasuk, ya ini bahasa beliau yang saya sadur ya. Saya termasuk jenis pejuang yang tidak dikenal oleh manusia. Dan bukan itu yang dicari. Karena beliau bersifat mendidik kepada pendengar ya. Maka beliau mendidiknya adalah, jadilah pejuang kemerdekaan itu yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu mengajarkan kepada kami dan itu melekat sampai hari ini. Bahwa berbuat sekecil dan sebesar apapun, tidak usah diundat-undat. Gue pas gak ngerti kan kawan ini. Apa diundat-undat ya? Diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit. Ya, nah, kalau kemarin kamu tidak saya tolong kan nggak nyampe di Surabaya lah. Itu yang dibilangin gitu itu bisa sakit hati. Saya juga pernah mendengar kok, ruang nubien kata terima amalmu. Nah kan, akhirnya kan jadi masalah. Yang memberi tidak dapat pahala, yang menerima tidak lega, akhirnya belum tentu yang diberikan tadi menjadi sesuatu yang manfaat. Wis nyekolakan anak yatim itu jangan dipikir, kasih itu aja. Kalau Nabi beramal itu bahasa kiasannya itu seperti kita membuang, mohon maaf, air ya, dari belakang
kita belakang, kita depan ya. Buang air kecil, buang air besar. Pasti ikhlas kita. Ya. Pasti ikhlas buang air kecil dan besar itu. Seperti itu. Karihil mursalah, seperti angin yang lewat, wus begitu saja. Tak pernah dikenang lagi. Nah, itu kita dididik oleh Allah, amal kita itu mesti harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, tentu kawan, ada makhluk Allah yang sangat tidak suka dengan kita. Ya. Dia namanya Mr. Setan. Nah, ini Mbak, repot sih. Satu ini repot ini ya. Iya. Itu dia sudah pernah berikrar di hadapan Allah di dalam surga. Saya kalah dengan Nabi Adam, kan begitu gampangannya ya. Iya, iya. Saya akan goda anak cucunya sampai hari kiamat, anak cucu yang terakhir di hari kiamat. Akan saya ajak masuk surga. Tapi surga saya itu nerakanya Nabi Adam. Begitu maksudnya. Allah yang menjawab, "Ya, gak iso awakmu goda orang-orang yang imannya kuat, yang konsisten, yang komitmen, yang bahasanya istiqomah. Gak iso kamu akan menggoda mereka itu." Nah, dia memikir, wonge kayak Mbak Ayung ini apa namanya? Cara menggodanya harus dengan senjata yang tingkat tinggi. Misalnya kan begitu. Jadi kalau kawan-kawan Mbak Ayu ini di Suara Surabaya ini sudah tingkat tinggi. Allah. Sebutlah tingkat tinggi itu tingkat 3 sebutlah. Maka yang dibuat membasmi amal mbak-mbak ini di sini itu harus dengan cara yang lebih kuat. Karena ini gak mempan nek dirayu 1-2 kalimat dengan kata-kata yang tidak berbobot. Jadi bahkan setan itu tidak melarang Mbak Ayu bicara baik. Malah didorong-dorong. Kate budanang radio jadi bisik sama setan. Jangan lupa engkau ingatkan orang-orang ya yang macet-macet itu, kamu tuturi, sabar dan lain-lain. Pokoknya dia apa? Dipandu seperti itu. Begitu betul kita sudah di radio sini berbicara yang baik-baik, jari setan. Lah yang ngono awakmu kok cek dilempong apik. Lah. Nah, itu nyelundupnya di situ dia itu. ya Allah, nggak kerasa ya Ustaz. Nah, lagi Mbak ada hadis yang panjang itu. Kita itu dibangunkan oleh setan sholat subuh itu. Dikon lari, dikon cepat-cepat didorong-dorong. Andai kan manusia itu kalau perlu digendong. Terus disuruh masuk di sop yang paling depan nomor 1. Lalu disuruh sholat tahiyatul masjid, disuruh sholat sunnah qobliyah. Masya Allah. Didorong. Nah begitu, jadi orang Islam yang baik begitu loh, jangan recehan. Masya Allah. Begitu pas takbir, niat takbir sholat itu tadi, Allahu Akbar itu pas itu setan yang ngomong, lah gitu, kalau gitu kan kamu nanti dibilang orang-orang paling alim di sini. Ya Allah, Ustaz. Kalimat paling alim itu tadi itu masuk di pikiran orang yang sedang takbiratul ihram itu. Akhirnya Mbak lari dari rumah sampai takbir Allah Akbar sampai salam tadi, hilang pahalanya. Demi dilihat orang lain alim. Iya, dan itu bisikan makhluk Mr. Setan tadi itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Karim, makanya sampai kita diingatkan kan, bacalah doa sebelum masuk studio kita ya berdoa juga toh. Sebelum sholat kita juga berdoa. Saking banyaknya doa kita agar tidak digoda setan, sampai membaca surat An-Nas. Lah itu doa toh ceritanya. Yes, biarkan mereka usaha. Lalu ada doa khusus dijauhkan dari setan. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Gak cukup puas dengan itu. Laknat setan. Lu bahasa Jawa deh guys, bahasa Arab. Ya boleh. Sampai segitunya usahanya itu. Supaya sekarang di bahasa pasaran terdengar begini kalimatnya. Kalau cari apa-apa hilang, sholatlah. Nah, Masya Allah. Maksudnya itu bawaan manusia itu kalau sholat itu ada yang tidak khusyuk. Begitu Allah Akbar, keliling pikirannya. Walah, kunci mobil saya tadi di sana loh. Akhirnya digawe apa? Persemuan, digawe
bahasa-bahasa yang recehan, kalau kuncimu hilang kamu sholatlah. Itu maksudnya begitu tadi. Kita dihina. Tenang gitu ya, gitu bisa loh ya. berpikir ulang. Nah jadi nih kawan, sekali lagi itu sudah sumpahnya setan di hadapan Allah. Itu waktu itu kita akan digoda, dan sekali lagi untuk kelas-kelas Anda ini kawan, godaannya bukan dilarang, malah didorong. Tapi ini contoh sholat yang paling gampang. Iya. Begitu Allahu Akbar, takbir yang pertama, diselewengkan niat kita. Ya. Anda didorong-dorong untuk bekerja keras, Mas, saya bekerja keras Mas supaya dapat uang banyak, nanti bisa bangun masjid. Astagfirullahaladzim. Ayo antarkan, sudah dapat uang kalian, sudah dapat bonus akhir tahun. Diterno mbak setan, ditutuno kotake, dilebokno bleng lah. Gitu supaya kamu jangan malu lah. Malu-maluin mobilmu baru kok masa Allahu tidak beramal, kan kata orang gimana. Lah ketika bisian itu bisian itu dilantunkan oleh setan bersamaan dengan uang masuk di dalam kotak itu, pleng, atau bersama klik ketika transfer itu tadi. Ya Allah. Oh, cerita nang koncomu di masjid kono bahwa tadi kamu subuh sudah transfer. Astagfirullahaladzim, Mister Setan ini ya Allah Ustaz. Ya, orang ini sama marah-marah dengan setan. Ya Allah. Ya apa marah. Jadi kawan, kita kembali kepada jawaban Allah. Tak mungkin Nabi Adam itu bisa digoda setan jika imannya kuat, istiqomah, ya. Semoga kita ya pengikut jamaahnya Suara Surabaya ini ya. Jamaah Dialog Fajar. Dialog Fajar ya. Ya. Dia jamaah Dialog Fajar ini mudah-mudahan dituntun oleh Allah terus. Amin. Ya bersama kita ya Mbak Iya. Ya amin. Dan mudah-mudahan kita juga kecipratan dapat pahala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah terjauhkan dari Mister Setan, nggak usah dikenal ya Ustaz. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.